Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid gagal membawa pulang kemenangan saat melawan Elche pada lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021. Sempat unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Luka Modric, Real Madrid kemudian kebobolan pada menit ke-52. Zidane ditanya penilaiannya terhadap penampilan para pemain usai pertandingan. Menurut dia, satu-satunya yang hilang dari Real Madrid dalam pertandingan kali ini adalah gol kedua. Mereka punya peluang untuk menciptakannya pada menit ke-36. Ketika itu wasit menunjuk titik putih karena bola menyentuh tangan pemain Elche. Namun setelah melihat VAR, wasit membatalkannya. Zidane mengatakan, yang hilang gol kedua. Kami memiliki peluang untuk mencetak gol kedua di babak pertama, dan itu akan membuat kami lebih santai, tapi kami tidak melakukannya. Wajar bila Zidane menyampaikan hal itu, karena jika melihat statistik di babak pertama, Real Madrid mendominasi penguasaan bola sampai 67%. Mereka juga punya 7 percobaan ke gawang lawan, tapi cuma 2 yang mengarah ke sasaran. Anak asuhnya dibuat kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah. Ketika peluang itu ada, justru penyelesaian akhir yang tidak maksimal dari Madrid. Zidane mengatakan lagi, Elche kemudian mencetak gol dan menjadi sangat kuat dalam bertahan. Eden Hazard masih amat minim kontribusi buat Real Madrid. Bahkan jika ditaksir, sebiji gol atau assist darinya harus ditebus Real Madrid dengan nilai sekitar 133,5 miliar rupiah. Pemain internasional Belgia itu bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea di musim panas 2019. Tapi cedera membuat penampilan Eden Hazard untuk Real Madrid sejauh ini masih sangat terbatas. Dalam catatan transfer market, Eden Hazard saat ini baru bisa memainkan 1.873 menit pertandingan untuk Los Blancos. Jumlah itu setara dengan 29 penampilan di seluruh ajang. Hal ini lantas membuat Eden Hazard didaulat sebagai pesepak bola paling tak menguntungkan di klub La Liga oleh sebuah studi dari Salarios de Grandes Futbolistas. Menurut studi tersebut, ini erat kaitannya dengan jumlah kontribusi Eden Hazard dalam laga Real Madrid sehubungan dengan jumlah gol dan assist yang ia cetak. Dari jumlah penampilannya buat klub raksasa Spanyol itu, sejauh ini ia mengoleksi 3 gol dan 7 assist. Menurut studi itu, Eden Hazard menerima gaji 600.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah per pekan dari Real Madrid. Dengan kontribusinya yang masih langka terhadap gol-gol Real Madrid, setiap gol atau assist yang ia buat pun senilai 133,5 miliar rupiah. Di musim 2020-2021 sejauh ini, Eden Hazard sudah 7 kali tampil buat Real Madrid, 4 di La Liga dan 3 di Liga Champions. Secara terperinci, transfer market mencatatnya tampil selama 328 menit. Ia menandai penampilan itu dengan 2 gol. Real Madrid sendiri baru saja menyudahi 2020 dengan hasil seri ketika bermain imbang 1-1 di markas Elche. Hasil itu membuat skuad Zinedine Zidane terpaku di posisi kedua klasemen Liga Spanyol, di bawah Atletico Madrid pada akhir tahun ini. Real Madrid gagal menang saat menghadapi tuan rumah Elche pada pekan ke-16 La Liga Spanyol 2020-2021, Kamis 31 Desember 2020. Tim racikan Zinedine Zidane itu cuma bisa bermain imbang 1-1. Madrid kini memiliki 33 poin di peringkat kedua klasemen sementara. Madrid tertinggal 2 poin di belakang pemimpin klasemen Atletico Madrid. Namun Real Madrid sudah memainkan 2 pertandingan lebih baik daripada sang rival sekota. Real Madrid pun kini hanya bisa mengharapkan terpelesetnya Atletico Madrid jika ingin merengsek ke posisi pertama. Ketika Real Madrid gagal menang di kandang Elche, Atletico Madrid menang 1-0 menjamu Getafe. Atletico menang lewat gol tunggal Luis Suarez. Zidane mengatakan, Atletico Madrid tidak kalah, tapi La Liga masih sangat panjang. Jalan masih panjang dan tim-tim akan kehilangan poin. Berikutnya, Real Madrid akan menghadapi lawan yang berpotensi merepotkan, yakni Celta Vigo. Sementara itu, Atletico akan menghadapi tim papan bawah Deportivo Alavés. Real Madrid boleh saja mengharapkan terpelesetnya Atletico, namun Real Madrid harus fokus. Jika tidak, bisa saja mereka yang terpeleset saat berhadapan dengan Celta Vigo. Real Madrid pulang dengan membawa 1 poin dari Estadio Manuel Martínez Valero, markas Elche dalam lanjutan La Liga Spanyol. Padahal mereka sudah sempat unggul lebih dulu. Luka Modric membawa Real Madrid unggul ketika pertandingan baru memasuki menit ke-20. Tapi petaka datang pada babak kedua untuk tim berjuluk Los Blancos.
Mereka mendapatkan hukuman penalti pada menit ke-52. Fidel yang bertindak sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik dan membuat laga berakhir imbang 1-1. Gelandang Real Madrid Casemiro menganggap hasil imbang ini sebagai bentuk pelajaran. Mereka memulai pertandingan dengan baik, tapi pada akhirnya lawan mampu menyamakan kedudukan. Mereka gagal memanfaatkan momen ini untuk tetap menempel ketat Atletico Madrid yang ada di puncak klasemen. Dari 16 pertandingan, Los Blancos mengoleksi 33 poin, dan itu menempatkan mereka di urutan kedua. Sedangkan Atletico unggul dengan selisih 2 poin. Bukan cuma itu, skuad asuhan Diego Simeone baru bermain dalam 14 laga. Dan jika mereka bisa memenangkannya, jarak keunggulan atas Real Madrid bisa sampai 8 angka. Jarak tersebut tak lantas membuat Casemiro jadi pesimistis bisa membawa Real Madrid menjadi juara La Liga musim ini. Jalan masih panjang, dan dia percaya semuanya bisa terjadi. Casemiro mengatakan, "Kami sedang dalam perjalanan kemenangan dan kami ingin melanjutkannya hari ini. Kami tidak berhasil melakukan itu, tapi masih ada jalan panjang di La Liga. Itulah sepak bola. Kami memulai pertandingan dengan baik dan menciptakan peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Tapi lawan punya rencana permainan dan berhasil membobol gawang kami." Diakui oleh Casemiro, permainan LC sangat solid pada pertandingan tadi. Mereka menggalang pertahanan dengan baik dan mengandalkan serangan balik untuk memberi kejutan. Casemiro mengatakan lagi, "Kami berjuang keras tapi mereka bertahan dengan dalam dan bermain mengandalkan serangan balik. Kami selalu berusaha untuk menang, tapi kami harus terus maju karena jalan masih panjang. Ini adalah Real Madrid. Dan dalam beberapa hari kami memiliki pertandingan lainnya melawan Celta Vigo, dan kami harus fokus pada pertandingan itu." Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane memberikan kabar gembira kepada Juventus sekaligus meminta maaf bahwa dia tidak bisa mempertahankan para pemain yang ingin hengkang. Pada 2019 lalu, Juventus beberapa kali dirumorkan mengincar mega bintang Real Madrid yang bernama Marcelo. Belakangan ini mereka juga dikabarkan mengincar gelandang Isco. Dua pemain itu memang sudah tidak menjadi andalan Real Madrid, khususnya musim ini. Sehingga banyak kabar bermunculan terkait mereka ingin mencoba peruntungan bersama klub lain di 2021. Ternyata pelatih Real Madrid Zidane mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan para pemain yang memang sudah tidak betah lagi di Santiago Bernabeu. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi Juventus. Zidane mengatakan, "Saya selalu mengandalkan para pemain dan mereka adalah bagian dari Real Madrid. Namun terlepas dari mereka ingin pergi atau tidak, saya tidak punya kuasa apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka tetap diandalkan di sini. Mereka juga masih berlatih dengan baik. Saya minta maaf karena mereka adalah para pemain yang masih ingin bermain. Ini adalah salah satu bukti sisi buruk sebagai pelatih. Situasi-situasi seperti saat ini adalah hal yang sangat rumit." Dari penuturannya tersebut, Zidane mengatakan ia tidak punya kuasa terhadap pemain yang ingin pergi. Namun ada hal yang lebih menarik jika dicermati lebih jauh. Zidane mengucapkan permintaan maaf. Alasannya jelas, ia merasa tidak enak dengan para pemain yang tidak sering ia mainkan karena alasan profesional, seperti Marcelo dan Isco. Itulah alasan kenapa legenda timnas Prancis itu mengatakan bahwa situasi yang demikian sangat rumit, serta mengakui bahwa keputusan untuk tidak menurunkan seseorang pemain merupakan sisi buruk dalam dunia kepelatihan. Hanya saja Juventus sendiri nampaknya belum melakukan langkah apapun untuk mendatangkan Marcelo dan Isco. Mereka mungkin bisa mendatangkan Marcelo, namun untuk Isco ia justru lebih berminat bergabung Sevilla. Mantan mentor Bruno Fernandes yakni Cristiano Giaretta mengklaim gelandang Manchester United tersebut layak bermain untuk klub sekelas Real Madrid dan Barcelona. Fernandes tampil memikat sejak dibeli dari Sporting Lisbon pada pertengahan musim lalu. Ia mencetak banyak gol bagi Manchester United. Ia mencatatkan 26 gol dari 45 pertandingan pertamanya bagi MU di semua ajang kompetisi. Selain itu juga Bruno piawai menciptakan assist. Sejauh ini ia telah membantu rekan-rekannya mengemas gol dalam 17 kesempatan. Musim ini penampilannya pun bisa membantu United bakal bisa bersaing dengan para rival dalam perburuan gelar juara musim 2020-2021 ini. Cristiano Giaretta mengenal Bruno Fernandes dengan baik, sebab ia memberikan pemain Portugal itu kesempatan menekan kontrak profesional saat masih di Novara. Cristiano terkesan dengan performa yang ditunjukkan oleh Bruno saat ini. Menurutnya dengan levelnya itu, pemain berusia 26 tahun tersebut bisa main di klub manapun, termasuk Real Madrid dan Barcelona. Cristiano Giaretta mengatakan, "Pertanyaan bagus. Hampir tidak perlu dikatakan bahwa ia akan baik-baik saja dengan Real Madrid, Barcelona atau Juventus. Sebenarnya dia bisa pergi kemana saja, tapi menurut saya ia sudah di atas." Namun Cristiano Giaretta menambahkan Bruno Fernandes juga tidak perlu pindah kemana-mana, sebab bermain di Manchester United dan di Premier League bisa dikatakan sebagai puncak karir seorang pemain. Cristiano Giaretta mengatakan lagi, "Secara pribadi saya percaya bahwa Manchester United dan Premier League adalah puncak karir, titik kedatangan bukan perjalanan. Saya pikir itu sebagai pemain dan saya masih yakin itu. Sebagai direktur olahraga yang bertujuan untuk membawa Watford secepatnya kembali ke puncak.
Kemudian ia akan membuat pilihannya. Ia adalah anak yang cerdas dan akan tahu apa yang terbaik untuknya. Bruno Fernandes saat ini masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga musim panas 2025.